Perjanjian Hudaybiyah menjadi salah satu perjanjian penting dalam sejarah Islam. Ada satu penyebab utama yang melatar belakangi terjadinya perjanjian ini. Perjanjian Hudaybiyah menjadi salah satu peristiwa mengenai perjanjian yang penting dalam sejarah Islam. Menurut Nafi dalam buku kelengkapan Tarik Muhammad, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, peristiwa Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini berawal dari niat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya untuk melaksanakan umrah di Makkah. Perjanjian Hudaybiyah menjadi salah satu peristiwa mengenai perjanjian yang penting dalam sejarah Islam. Peristiwa Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini berawal dari niat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya untuk melaksanakan umrah di Makkah. Perkembangan Jazirah Arab semakin menguntungkan kaum muslimin. Sinyal-sinyal kemenangan yang besar dan keberhasilan dakwah Islam juga sudah mulai terlihat. Selama di Madinah, Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau dan para sahabatnya melaksanakan tawaf dan umrah di Masjidil Haram, Makkah. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan mimpinya, tidak lama kemudian beliau mengumumkan hendak melakukan umrah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama Ummu Salamah dan para sahabatnya berangkat menuju Makkah pada hari Senin tanggal 1 Zulqa'dah 6 Hijriah. Mereka berangkat hanya membawa senjata yang biasa dibawa oleh para musafir, yaitu pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Mendengar keberangkatan Rasulullah SAW, Quraisy menyelenggarakan majelis permusyawaratan. Hasil dari permusyawaratan itu adalah Quraisy akan menghalangi kaum muslim yang memasuki Masjidil Haram. Salah seorang dari Bani Ka'ab memberi informasi penting kepada Rasulullah SAW bahwa kaum Quraisy memberangkatkan pasukan dan tiba di Situa. Melihat kaum muslim sedang salat duhur, Khalid bin Al-Walid hendak menyerang mereka. Namun kesempatan tersebut hilang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum salat khauf. Rasulullah SAW mengalihkan jalur perjalanan untuk menghindari bentrok, yaitu mengambil jalur yang sulit dan berat di antara celah-celah gunung. Ketika memasuki ujung Hudaybiyah, kaum muslim mengadukan rasa haus kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menancapkan panah di suatu kolam, air pun memancar dengan deras. Para kaum muslim pun puas menikmatinya. Setelah itu datanglah beberapa orang dari Bani Khuza'ah yang memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa pasukan Quraisy hendak memerangi dan menghalangi Rasulullah SAW dan kaum muslim memasuki Masjidil Haram. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa maksud mereka memasuki Masjidil Haram adalah untuk melaksanakan umrah. Kaum Quraisy memutuskan bahwa mereka akan menyusup ke tengah barisan kaum muslim pada malam hari dan memancing peperangan. Namun, Muhammad bin Maslamah, komandan, dapat menangkap mereka semua. Rasulullah SAW pun memaafkan dan melepaskan mereka semua karena sejak awal menginginkan suasana damai. Tujuan utama Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim melakukan perjalanan menuju Makkah adalah untuk umrah. Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan mengangkatnya sebagai duta untuk menemui Quraisy. Utsman radhiyallahu anhu diutus untuk menjelaskan bahwa tujuan utama perjalanan ini adalah untuk umrah kepada kaum Quraisy dan menyampaikan kabar kemenangan kepada kaum muslim di Makkah. Cukup lama Quraisy menahan Utsman radhiyallahu anhu di Makkah. Hingga ada kabar angin bahwa Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabat untuk melakukan baiat. Di antara mereka mengucapkan baiat untuk tidak melarikan diri, bahkan ada yang berbaiat untuk bersedia mati. Baiat ini dilaksanakan Rasulullah di bawah pohon. Setelah proses baiat selesai, Utsman radhiyallahu anhu pun muncul.
Menyadari posisi Quraisy yang rawan, mereka mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perundingan. Setelah Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berunding panjang lebar, akhirnya kedua belah pihak menyepakati perjanjian atau yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah sebagai berikut. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pulang pada tahun ini, dan tidak boleh memasuki Makkah kecuali tahun depan bersama orang-orang Muslim. Mereka diberi jangka waktu selama 3 hari berada di Makkah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. 2. Gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun, sehingga semua orang merasa aman dan sebagian tidak boleh memerangi sebagian yang lain. 3. Barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya, dan siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak tersebut. Sehingga penyerangan yang ditujukan pada kabilah tertentu, dianggap penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya. 4. Siapapun orang Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin walinya, melarikan diri, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy, dan siapapun dari pihak Muhammad yang mendatangi Quraisy, melarikan diri darinya, maka dia tidak boleh dikembalikan padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian ini. Setelah perjanjian Hudaybiyah dikukuhkan, Huza'ah bergabung ke pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Bani Bakar bergabung ke pihak Quraisy. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melaksanakan ibadah umrah, mereka bersiap-siap pulang ke Madinah setelah mereka tinggal di Hudaybiyah selama 20 hari. Perjalanan mereka pulang pergi membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Peristiwa yang terjadi di Hudaybiyah tersebut membuka jalan untuk penyebaran Islam. Ibnu Hisham berkata, dalil atas perkataan Az-Zuhri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke Hudaybiyah bersama 1.400 orang, kemudian pada tahun pembebasan kota Makkah setelah itu, beliau keluar bersama 10.000 orang. Selain sebagai jalan penyebaran Islam, terdapat hikmah-hikmah lain dari perjanjian Hudaybiyah. Pembelajaran dan hikmah dari perjanjian Hudaybiyah: ketegaran hati dalam menjaga akidah. Kisah Abu Jandal dan Abu Basir serta apa yang mereka tanggung dalam memperjuangkan akidah mereka dan apa yang mereka tampakkan dari ketegaran hati, keikhlasan, kemauan kuat, dan jihad.